Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Muhammad Habib Wijaya dengan NIM 05251065. Saya Lutfi Faros dengan NIM 05251049. Saya Luna Desafina NIM 05251093. Saya Valentino dengan NIM 03251103. Saya Sanalsari 03251055. Saya Yusrizal Falevi dengan NIM 03251003. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil jawaban kami untuk kasus 2. Berikut cuplikan video kami. Kasus 2 bagian 1 masalah penjualan produk. Deskripsi masalahnya yaitu sebuah perusahaan startup mencatat bahwa penjualan produknya mengikuti fungsi berikut, yang dimana P dalam kurung T sama dengan min 2T pangkat 3 ditambah 25T pangkat 2 dikurang 5T ditambah 50, dimana P, T adalah jumlah unit yang terjual dalam ribuan dan T adalah bulan setelah peluncuran produk. Masuk ke pertanyaan, yaitu yang A, hitunglah penjualan produk secara eksak pada bulan ke-6. Jadi nilai perhitungan ini termasuk nilai presisi dari fungsi polinomial, yaitu karena yang diminta pada bulan ke-6, kita ganti T-nya dengan 6, yaitu P dalam kurung 6 sama dengan min 2 dikali 6 pangkat 3 ditambah 25 dikali 6 pangkat 2 dikurang 5 dikali 6 ditambah 50. Dari nilai min 2 dikali 6 pangkat 3 yaitu 216, jadi min 2 dikali 216 sama dengan min 432, dan 25 dikali 6 pangkat 2 yaitu 25 dikali 36, hasilnya yaitu 900, dan min 5 dikali 60 yaitu hasilnya min 30. Jadi didapatkan P6 sama dengan min 432 ditambah 900 ditambah 30 dikurang 30 ditambah 50, hasilnya yaitu 488.000 unit. Jadi nilai eksak pada bulan ke-6 adalah 488.000 unit. Selanjutnya, soal yang B, tentukan dan gunakan persamaan hampiran linear LT di sekitar titik A yang relevan untuk mengestimasi penjualan produk dari perusahaan startup pada bulan ke-6. Yang pertama, tentukan titik yang relevan untuk estimasi bulan ke-6, yaitu bulan ke-5. Jadi A-nya itu 5. LPT sama dengan D per DT min 2R3 plus 25R kuadrat min 5T plus 50 sama dengan min 6T kuadrat plus 50T min 5. Kita hitung PT dan P aksen T. Yang pertama, P5 sama dengan min 25 pangkat 3 plus 25 dikali 5 kuadrat min 5 dikali 5 plus 50 sama dengan min 2 125 plus 25 kali 25 min 25 plus 50 sama dengan min 250 plus 625 min 25 plus 50 sama dengan 400. Selanjutnya kita hitung P aksen T nya, yaitu P aksen 5 sama dengan min 5 dikali min 6 dikali 5 kuadrat plus 50 dikali 5 min 5 sama dengan min 6 dikali 25 plus 250 min 5 sama dengan 150 plus 250 min 5 sama dengan 95. Selanjutnya kita jumlahin dari PT dan P aksen T sama dengan 40 ditambah 95 6 T dikurang 5 sama dengan 400 ditambah 95 dikali 1 sama dengan 495 kemudian dikali sama 1000, hasilnya 495.000. Kami diminta untuk membandingkan hasil estimasi menggunakan hampiran linear dengan hasil perhitungan eksak penjualan produk.
Nah, berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil estimasi penjualan pada bulan ke-6 menggunakan hampiran linear sebesar 495.000 unit. Setelah itu, hasil estimasi ini kami bandingkan dengan hasil perhitungan eksak pada poin A, yaitu sebesar 488.000 unit. Selisih absolut antara kedua nilai tersebut adalah 7.000 unit. Untuk mengukur tingkat ketelitian metode hampiran linear, kami menghitung persentase error, yaitu selisih absolut dibagi nilai eksak, kemudian dikalikan dengan 100%. Dari perhitungan ini diperoleh persentase error sekitar 1,434%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hampiran linear memberikan estimasi yang cukup akurat karena nilai galat relatifnya kecil dan mendekati hasil perhitungan eksak. Selanjutnya, kasus 2 bagian 2 menghitung total penjualan kumulatif. Untuk deskripsi masalahnya, Departemen Keuangan mencatat laju penjualan harian selama 10 hari promosi. Untuk hari ke-0, laju penjualannya adalah 10 unit per jam, hari kedua 20 unit per jam, hari keempat 40 unit per jam, hari ke-6 30 unit per jam, hari ke-8 20 unit per jam, dan hari ke-10 5 unit per jam. Harga jual per unit adalah 15.000. Untuk pertanyaan D, jika RT adalah laju penjualan pada waktu ke T yang diasumsikan linear, maka tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Gradien M sama dengan RT 2 dikurang RT 1 per T2 dikurang T1, sehingga bentuk garis penghubungnya yaitu fungsi piecewise RT untuk selang 0 hingga 2 yaitu M sama dengan 25 kurang 10 per 2 kurang 0, hasilnya 15 per 2 sama dengan 7,5 RT. Kita mendapatkan nilai C sama dengan 10, sehingga hasilnya 10 ditambah 7,5 T. Untuk selang 2 hingga ke 4, hasilnya menjadi 7,5 T ditambah 10. Selanjutnya selang 4 sampai 6, sehingga mendapatkan hasil min 2,5 T ditambah 50. Selanjutnya selang 6 sampai 8 sama dengan min 7,5 T ditambah 80, sehingga bentuk ringkas sebagai fungsi bertahap tersebut adalah RT sama dengan 7,5 ditambah 10 untuk 0 sampai 4 dan min 2,5 T ditambah 50 untuk interval 4 sampai 6 dan min 7,5 T ditambah 80 untuk interval 6 hingga 10. Oke, selanjutnya untuk soal yang E, itu gunakan hasil dari poin D untuk mendapatkan total penjualan kumulatif. Integrasikan per interval. Karena fungsi berbentuk potongan linear, maka kita harus mengintegrasikan per interval dahulu. Untuk interval yang pertama yaitu 0 dan 4, kita menggunakan fungsi R sama dengan 10 ditambah 7,5 T. Maka kita integralkan, tambah 60 sama dengan 100. Selanjutnya, maka kita kalikan integral tersebut dengan harga unit, yang berarti 100 dikali 15.000 sama dengan 1.500.000. Untuk integral selanjutnya yang kedua yaitu interval 4 sampai 6, kita menggunakan fungsi R sama dengan 40 dikurang 2,5 dikali T dikurang 4 sama dengan 50 dikurang 2,5 T. Maka kita integralkan sama dengan 75. Maka hasil tersebut kita kalikan dengan harga unit, yang berarti 75 dikali 15.000 sama dengan 1.125.000. Untuk interval selanjutnya yaitu 6 dan 10, kita menggunakan fungsi R sama dengan 35 dikurang 7,5 dikali T dikurang 6 sama dengan 80 dikurang 7,5 T. Maka kita integralkan, hasilnya adalah 80. Selanjutnya, maka kita
kalikan hasil tersebut dengan harga unit, yang berarti 80 dikali 15.000 sama dengan 1.200.000. Maka selanjutnya kita cari total kumulatif tersebut. Yang pertama kita cari total unit terjualnya, ini mana kita jumlahkan semua hasilnya tadi. 100 ditambah 75 ditambah 80 sama dengan 255. Jadi total unit yang didapat adalah 255. Dan untuk total pendapatan kita jumlah 255 dikali 15.000 sama dengan 3.825.000. Bagian 2 itu gunakan riaman kiri untuk mengestimasi total penjualan kumulatif. Bagaimana hasilnya? Bandingkan dengan hasil di poin E, ya, yaitu mengestimasi total penjualan kumulatif dengan metode riaman kiri. Nah, yang kita hitung total pendapatan di mana unit dikali harga unit sama dengan untuk per unitnya sendiri itu ada di 15.000. Nah, ini kita kalikan dengan 260. Jadi 260 dikali 15.000 sama dengan 3.900.000. Nanya jadi kita 5 dibagi 255 unit dikali 100%, itu kita dapatkan 1,96%. Jadi riaman kiri melebihi sekitar 1,96% atau 75.000. Mungkin itu saja video dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Dadah.